Selamat mendengarkan podcast ini. Ada pertanyaan yang sangat baik mengenai pengkhianatan Yudas. Dan mestinya ini menjadi satu pokok bahasan. Tetapi kalau boleh saya jawab cepat tetapi mungkin tidak memuaskan, saya sampaikan dulu, nanti kalau tiba waktunya saya akan menjawab secara lengkap. Di tengah-tengah pembahasan nanti akan saya singgung hal ini. Alkitab yang berulang-ulang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Manusia adalah makhluk dengan kehendak bebas yang tetap dituntut untuk meresponi apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Hukum yang tidak dapat dibantah adalah bahwa apa yang ditabur seseorang itu juga akan dituainya. Dan hukum ini permanen, saudaraku. Dan fragmen yang menjadi acuan dari kebenaran ini adalah fragmen Adam dan Hawa di Taman Eden. Jelas Tuhan tidak men-set up, tidak merancang manusia untuk jatuh dalam dosa. Manusialah yang mengambil keputusan untuk memberontak, dan manusia harus memikul akibat keputusannya. Kasih karunia Allah harus dipahami secara benar. Ini kan hubungan antara anugerah atau kasih karunia dengan kehendak bebas. Ya, ini bagian yang kedua, ya. Hubungan atau relasi kasih karunia dengan kehendak bebas. Kasih karunia Allah harus dipahami secara benar. Kasih karunia tidak terletak pada penentuan Tuhan atas orang-orang yang diperkenan menerima kasih karunia itu, tetapi kesempatan manusia memiliki kehendak, dan kehendak manusia bebas, di mana manusia dapat memilih untuk menerima atau menolak kasih karunia itu. Jadi berbicara mengenai kasih karunia, asumsi kita tidak boleh ditujukan pada keputusan Tuhan secara sepihak menunjuk atau memilih orang-orang yang diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang merasa diselamatkan, jangan berkata, ini kasih karunia, saya ditunjuk Tuhan menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi kasih karunia terletak pada kesempatan manusia memiliki kehendak, dan kehendak manusia dipertemukan dengan korban Tuhan Yesus Kristus yang bisa membawa manusia kepada keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Adalah kasih karunia kalau kita hidup di zaman anugerah. Ini merupakan pemilihan tak bersyarat, unconditional election. Jadi Tuhan memilih kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, itu tanpa syarat, itu kedaulatan Allah. Tapi jangan dibablaskan dengan kedaulatan Allah menunjuk orang yang diselamatkan. Jadi ada orang-orang yang hidup di zaman PL, ini jelas tidak mendengar Injil. Ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil walaupun hidup di zaman salib. Ada orang-orang yang salah mendengar Injil. Nah, saudara ada di sini. Ini unconditional election. Pemilihan tanpa syarat saya arahkan ke sini. Jangan dibablaskan kepada bahwa Tuhan memilih orang-orang yang diselamatkan. Sebab jika demikian, kehendak bebas lenyap atau hilang. Dan kalau kehendak bebas tidak diakui, itu nanti kita akan bahas manusia tidak perlu bertanggung jawab, ya. Allah lah yang harus menanggung semua kejadian dan seterusnya. Tidak sederhana, bukan? Tidak sederhana. Ini pokok masalah yang diperdebatkan hebat di sepanjang sejarah gereja selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi kalau hari ini kita menemukan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita jangan menciderai atau melukai hatinya dengan perkataan yang tidak pantas.
Artinya ya kita beda saja, enggak apa-apa, sudah. Walaupun secara prinsip pasti beda. Tapi kita tidak mau konflik sampai melukai orang. Anugerah menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat berpikir, menganalisa sesuatu, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan. Itu fungsi rasio yang Tuhan berikan. Dengan pikiran itulah manusia bisa mempertimbangkan sesuatu, menganalisa, dan mengambil keputusan. Kalau kasih karunia diberikan tanpa melibatkan respon dari pertimbangan manusia, maka berarti sia-sia Tuhan memberi pikiran itu. Pikiran inilah yang memberi kemampuan manusia untuk mempertimbangkan sesuatu. Dengan pertimbangan itu manusia bisa menerima atau menolak kasih karunia atau anugerah. Tuhan menyediakan pilihan yang baik untuk dimiliki dan dinikmati dalam kekekalan. Tetapi dalam penerimaannya, manusia bertanggung jawab meresponi. Kalau responnya salah, manusia membawa dirinya kepada kebinasaan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya. Ini jelas kalimat ini. Bukan barang siapa yang dibuat percaya, selamat. Dan barang siapa yang tidak dibuat percaya, binasa. Ayat-ayat begini tidak boleh dipelintir hanya karena membela satu doktrin, saudaraku. Ya, kita harus belajar Alkitab secara tulus, rendah hati, tanpa dicemari, diintimidasi dengan doktrin manapun. Ya, kalau Tuhan tidak menyediakan apa yang baik, atau Tuhan menutup kemungkinan orang memilih yang baik, maka berarti Tuhan tidak benar. Kalau Tuhan menutup kemungkinan orang memilih yang baik, tidak benar. Hal ini juga sama dengan kalau Tuhan membuka kemungkinan untuk orang-orang tertentu menerima kasih karunia, sedangkan yang lain tidak dibuat untuk menerimanya. Itu tidak benar. Jadi kalau Tuhan menutup kemungkinan orang menerima apa yang baik, Allah tidak menyediakan apa yang baik untuk manusia, Tuhan yang kejam. Tetapi kalau Tuhan membuka kemungkinan untuk memberi apa yang baik hanya untuk sekelompok dan yang lain tidak, berhubung dipandangnya kehendak bebas tidak berlaku dalam memilih kasih karunia atau dalam menerima kasih karunia, Tuhan tidak benar. Tuhan hanya benar untuk sepihak, kelompok tertentu, dan Tuhan tidak benar untuk kelompok yang lain. Jadi ada orang yang dibuat Tuhan tidak dapat menolak kasih karunia. Irresistible grace. Ada orang yang dibuat tidak bisa menolak sebab ditentukan untuk selamat. Tetapi di lain pihak ada orang-orang yang dibuat tidak bisa menerima kasih karunia. Saya mengatakan ini karena ada ajaran yang sangat kuat dan menguasai gereja yang cukup besar yang meyakini hal ini, saudara. Dan kita tidak setuju. Jadi ada orang-orang yang dibuat Tuhan tidak dapat menolak kasih karunia, tidak dapat menolak anugerah. Tapi ada orang-orang yang dibuat tidak bisa menerima kasih karunia. Tapi biasanya kelompok itu berkata Tuhan tidak membuat begitu, orang itu sendiri yang menolak. Tidak mungkin, dan itu tidak sehat, tidak mungkin, karena Tuhan ini Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya dengan segala kemampuan yang tidak terbatas. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tuhan tidak mungkin membiarkan sesuatu berlangsung tanpa keterlibatannya. Kecuali ya, Tuhan memang memberi kehendak bebas. Tapi kalau Tuhan menentukan seorang selamat tapi yang lain tidak bisa menerima kasih karunia, lalu Tuhan tidak bisa disalahkan? Tidak bisa. Karena kekuasaan Tuhan tak terbatas. Kekuasaan Tuhan besar. Beda dengan manusia, bisa saja yang ini makan pagi ya, yang situ gua nggak mau tahu. Bisa nggak makan pagi tuh. Dan bukan salahnya, bisa tidak terlalu bisa disalahkan, ini manusia. Tapi kalau Tuhan menguasai jagat raya ini dan memiliki segala kekuatan, hal-hal seperti ini nanti akan diulang lagi, saya perdalam ya penjelasannya. Dengan hal ini kebaikan Tuhan untuk sekelompok orang merusak keagungannya. Ya, dengan hal ini kebaikan Tuhan untuk sekelompok orang merusak keagungannya, yang membiarkan yang lain binasa.
Tuhan menjadi tidak agung, tentu tidaklah demikian Tuhan itu, saudaraku. Hanya orang-orang yang berpikir tidak sehat yang memandang Tuhan demikian. Ya. Sebab kalau Tuhan agung bagi orang yang diselamatkan, karena ditentukan untuk selamat, ditentukan untuk menerima kasih karunia, sedang yang lain dibuat atau berkeadaan tidak bisa menerima kasih karunia, Tuhan pasti agung untuk sekelompok orang dan tidak untuk yang lain. Jangan memaksa bahwa orang yang tidak menerima keselamatan pun akan memuji Tuhan keagungannya. Tidak, itu tidak sehat. Tidak ada begitu, tidak mungkin. Itu hanya orang-orang yang kehilangan akal yang berkata begitu. Disebut sebagai kasih karunia kalau Tuhan menyediakan apa yang baik yang dibutuhkan manusia. Bukan karena manusia layak menerimanya atau telah terlebih dahulu memiliki jasa. Tanpa sikap diskriminatif. Tuhan menyediakan kasih karunia atau anugerah bagi manusia untuk diresponi sebagai penghargaan terhadap kasih karunia itu. Hal ini jelas bukan berarti manusia tidak bisa menolak. Kasih karunia tidak menempatkan manusia sebagai objek yang hanya bisa menerima kebaikan. Jika demikian, tidak bisa tidak ada kelompok manusia lain yang dikorbankan, tidak menerima jatah kebaikan Tuhan. Dan jika ada pandangan seperti ini, bahwa kehendak bebas tidak dilibatkan dalam menerima kasih karunia, itu penghinaan, pelecehan terhadap pribadi Tuhan, itu menciderai Tuhan. Tetapi ironinya orang-orang yang mempercayai ini justru mengatakan Allah diagungkan oleh hal itu. Ini orang-orang yang juga telah kehilangan akal sehatnya, saudara. Dengan mengakui bahwa kehendak bebas manusia dilibatkan dalam menerima kasih karunia, bukan berarti merendahkan Tuhan yang memiliki kedaulatan. Nah, bicara soal kedaulatan, nanti kita akan bicara panjang lebar. Itu kedaulatan Allah tidak terletak pada penetapannya atas orang-orang tertentu yang selamat dan atas orang lain yang tidak selamat. Kedaulatan Allah terletak pada tatanan yang dibuat. Dan Tuhan menegakkan tatanan itu dalam kedaulatannya. Dan itu lebih fair. Kedaulatan Allah tidak terletak menentukan ini kamu jadi A, ini jadi B. Tapi kedaulatan Allah membuat ketetapan atau tatanan di mana kamu boleh jadi A atau B, terserah. Dan Allah akan menjadi hakimnya. Adapun berbicara mengenai kemahatauan Tuhan, kan Tuhan tahu Pak, nanti ini pilih A atau yang mana pilih A, mana pilih yang pilih B, Tuhan tahu. Kita tidak boleh menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan langkah hidup manusia. Tanggung jawab manusia harus dipenuhi. Dan dia tidak perlu menghubungkan dengan kemahatauan Tuhan. Jangan sampai nanti orang berpikir bahwa kemahatauan Tuhan itu dibangun dari ketetapannya. Kalau Tuhan maha tahu karena Tuhan sudah menetapkan kamu akan pakai baju merah. Tuhan tahu dia mau pakai baju merah. Karena Tuhan menetapkan dia akan pakai baju merah. Oleh sebab itu tidak bisa menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan langkah hidup kita hari ini. Kita harus memisahkan dan tidak membenturkan. Kalau bagian kita adalah taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, memilih, mengambil keputusan, itu yang kita lakukan. Jangan coba-coba kita keluar dari wilayah manusia dan mencoba mengambil wilayah Tuhan lalu menyusun doktrin dari wilayah yang di luar kita. Nanti jadi tidak karu-karuan. Saya strictly memisahkan kemahatauan Tuhan dengan langkah hidup manusia supaya kehendak bebas manusia bisa tampil. Ya. Tetapi Pak, di Alkitab ada ayat-ayat yang mengesankan atau menunjukkan Allah menentukan. Saya bukan tidak tahu. Kita akan periksa setiap ayat itu. Saya akan periksa. Kita akan periksa. Misalnya kitab Roma yang mengatakan ini tidak berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan pemilihan. Itu konteksnya memilih Israel, bukan memilih keselamatan individu. Sama dengan beberapa ayat, bahkan banyak ayat di Perjanjian Lama yang mengatakan aku menetapkan kamu untuk buat kubu-kubu musuh menjadi sepi, bla 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 bla.
Itu konteksnya bukan keselamatan individu, itu keselamatan langkah bangsa Israel. Dan memang itu umat yang dipilih Tuhan untuk menyimpan warisan pengenalan akan Allah dan untuk melahirkan Mesias. Itu hak prerogatif Tuhan. Kenapa tidak pilih orang Ambon? Kenapa pilih orang Yahudi? Itu prerogatifnya Tuhan. Jangan menyamakan penetapan Tuhan atas bangsa itu dengan pemilihan keselamatan individu. Seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun, lalu ditarik untuk masuk ke dalam pemilihan keselamatan individu. Tidak bisa. Itu tidak paralel, bukan apple to apple, ini apple to kesemek. Bahkan kalau kita menyoroti Firaun, kita tahu bahwa Firaun itu memang keras kepala. Tidak mungkin orang dikeraskan Tuhan tanpa alasan. Gila kali Tuhan mengeraskan hati orang tanpa alasan. Tidak boleh kita lalu menggunakan ayat itu untuk mengatakan bahwa Allah menetapkan orang bisa menerima kasih karunia dan yang lain ditolak. Ini luar biasa, saudara. Pelan-pelan harus dipikirkan dan direnungkan. Kalau saudara sudah terlama diajar keliru, susah kan membalikkan. Nah, maka saudara harus pelan-pelan. Dengan mengakui kehendak bebas manusia dilibatkan dalam menerima kasih karunia, bukan berarti kita merendahkan Tuhan. Justru kita menghormati, mengagungkan Allah yang memiliki kedaulatan. Jadi persepsi orang memang beda. Yang satu mengatakan Allah berdaulat, Dia menentukan segala-galanya. Kita melecehkan. Kalau saya persoalkan, kalau Adam dan Hawa siapa yang menentukan? Mengapa dia makan buah? Itu beda. Kenapa beda? Kan ada orang-orang berkata, manusia itu kehendak bebasnya sudah terikat. Oh, saya setuju. Sudah, saya setuju. Terikatnya di mana? Artinya manusia tidak bisa memilih apa yang baik. Nanti dulu yang baik yang kau maksudkan apa? Sebab kalau buku-buku teologi mereka, manusia jatuh dalam dosa, tapi tidak mampu memilih kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Manusia memilih meleset. Nah, sekarang manusia hanya bisa memilih apa yang baik dan jahat. Oleh salib kita dimungkinkan memilih yang sempurna karena ada kuasa atau eksosia supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Memang manusia yang meleset terpenjara, tidak mampu memilih yang sempurna, terpenjara di sini. Nanti pertanyaannya, kenapa manusia terpenjara? Ayo jawab. Ya karena Adam memilih yang meleset. Kenapa Adam memilih? Ayo jawab. Ya karena diberi kehendak bebas. Kenapa kita takut mengatakan itu? Kedaulatan Allah menentukan manusia harus menggunakan rasionya. Maka Allah tidak mencegah Adam jatuh dalam dosa. Allah memberikan peringatan, tuntunan. Tetapi final decision-nya tergantung Adam. Tetap. Jadi kita tidak boleh menuduh Tuhan sebagai sosok yang kejam, diskriminatif dan mengizinkan, membiarkan, apalagi sengaja membuat manusia masuk api kekal yang kedahsyatannya tak terkira. Pemahaman kasih karunia yang salah mengakibatkan istilah kasih karunia itu sendiri menjadi rusak dan menjadi murahan. Sebab kehendak bebas tidak dilibatkan. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang memahami kasih karunia keselamatan hanya terhindar dari api kekal dan diajarkan sebagai cara mudah menemukan Allah atau kembali berdamai dengan Allah. Bapak Ibu ya, lihat saya ya. Saudara percaya nggak? Setiap doktrin itu akan mencetak, akan membentuk wajah hidup orang. Sebab apa yang kau kenali mengenai Allah, itu yang menjadi cara berpikirmu, gaya hidupmu. Tidak bisa tidak, teologiamu itu akan membangun karaktermu. Nanti luar biasa ya, impact-nya ya, saudara. Kalau Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat,
kehendak bebas, tidak ditampilkan secara proporsional, nanti kelahiran baru dipandang sebagai peristiwa yang mistis. Kalau kita tidak, natural mendengar firman. Kalau mereka memandang keselamatan itu sebuah titik, kalau kita garis panjang. Kita juga bisa menjelaskan iman datang dari pendengaran oleh rema lagi, bukan logos. Kalau menggunakan istilah kelahiran, pasti juga ada proses dari proses prokreasi itu, proses pembuahan itu. Kalau iya, tidak bisa seketika terima Yesus, seketika selamat, lalu diubahkan hatinya. Tidak bisa. Natural mendengar firman terus. Dan kenyataannya murid-murid Tuhan itu sendiri berapa lama belajar dari guru agung, siang malam 3,5 tahun pun masih gagal di wisuda. Ya kan? Apa seketika? Enggak. Tidak seketika. Sebenarnya kokoh sekali apa yang kita pelajari ini, saudara. Tapi kalau orang sudah terlanjur diwarnai dengan satu warna teologi ya, dan tidak rendah hati, ya tidak bisa berubah. Ya kalau begitu ya tidak apa-apa, terserahlah. Nanti kan hitung-hitungan di belakangan hari. Jadi kalau kasih karunia memuat usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula, itu ada proses. Di proses dikembalikannya manusia menjadi pribadi yang mampu bersekutu, bisa mengimbangi moral Tuhan, memiliki karakter yang bisa mengimbangi kesucian Tuhan. Tapi kalau keselamatan itu penentuan orang terhindar dari neraka, boleh masuk surga, ya beda lagi cara penjelasannya. Saudara bersama saya nggak? Paham nggak saudara? Kalau keselamatan itu hanya dipahami terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga, semua bisa serba mistik, instan, sudah terima Yesus, sudah lahir baru. Udah. Kalau kita tidak, lahir baru itu proses. You mendengar firman, you bertumbuh sampai titik tertentu, you lahir baru. Dan itu misteri. Itu misteri. Orang harus bertumbuh untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Jika Tuhan menentukan keselamatan sekelompok orang, mereka tidak bisa menolak kasih karunia, tidak bisa menolak anugerah. Tetapi di pihak lain ada kelompok yang dibinasakan atau dibiarkan terhilang. Paulus tidak mungkin mengatakan ini. Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus kan mau protes dengan keadaan ini. Dia seakan-akan mau menggantikan, atau lebih baik aku binasa demi saudara sebangsaku. Kan kira-kira begitu. Betul saudara? Atau apapun. Dia meratapi kebinasaan saudara-saudara sebangsanya. Kalau keselamatan dan kebinasaan ditentukan oleh Tuhan, sikap Paulus ini kurang ajar terhadap Tuhan. Dia tidak menerima keputusan Tuhan. Dia tidak menerima kebijaksanaan Tuhan. Dan seakan-akan Tuhan bisa disalahkan ini. Dalam hal ini seakan-akan Paulus rela mati karena atau akibat kebodohan atau ketidakadilan Tuhan. Tetapi yang benar kalau Paulus berani menyatakan bahwa ia bersedia terkutuk dan terpisah dari Kristus demi menggantikan mereka yang akan binasa, menunjukkan bahwa pemberontakan saudara-saudara sebangsanya adalah karena keputusan mereka sendiri, bukan karena Tuhan yang menentukan. Dalam hal ini Paulus tidak berhadapan dengan kebijaksanaan Tuhan, tapi kehendak bebas saudara sebangsanya. Dia berhadapan dengan kehendak saudara sebangsanya. Jadi kalau ada anak berkata, maminya masukin adiknya, ya, karena ditentukan oleh maminya. Aku tentukan kamu masuk WC tua itu. Terus si kakaknya bilang, Mam, biar aku yang masuk aja. Itu kan berarti tidak menerima kebijakan orang tua yang menentukan adiknya itu masuk. Kecuali adiknya memang salah, harus dihukum. Betul nggak? Beda. Anda ngerti maksud saya? Ini kan jelas.
Mau ngomong apa? Ini jelas. Hal-hal begini ini justru tidak pernah muncul. Saya juga belum lihat di buku-buku ada kalimat ini. Saya sih menemukan sendiri dan ini sangat logis. Dengan demikian sangat jelas bahwa kasih karunia tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Ingat, kasih karunia itu bukan penetapan sekelompok orang menerima kasih karunia. Kasih karunia itu bukan penentuan Tuhan atas sekelompok orang menerima keselamatan. Kasih karunia itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan inilah anugerah. Inilah yang gak bisa dilakukan oleh siapapun. Ini tidak bisa dibeli. Ini cuma-cuma. Ini cuma-cuma, tapi cara menerimanya tidak gratis. Harus ada respon. Jadi bukan, you punya respon, gak punya respon, pokoknya kalau ditentukan selamat. Itu konyol, saudaraku. Itu salah. Jadi kalau manusia menolak anugerah, hal itu disebabkan keputusan pilihannya sendiri, bukan karena pihak yang lain. Kalau anugerah bisa menghilangkan kehendak bebas, maka anugerah menjadi cacat. Cacatnya terletak pada hal ini. Pertama, manusia yang menerima kasih karunia tidak diperlakukan sebagai objek yang memiliki pribadi yang agung. Padahal manusia adalah makhluk yang agung, mahakarya Tuhan. Keagungan manusia terletak pada kepercayaan Tuhan yang memberi kehendak bebas. Seperti manusia pertama menentukan keadaan takdir dan nasibnya. Jadi kalau manusia dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki hak, itu jadi boneka. Dan saya pernah menyinggung dan nanti akan saya singgung lagi. Tuhan tidak akan mencetak robot-robot yang mengasihi dia secara diprogram. Itu tidak agung. Kalau saudara dipaksa, ayo katakan aku cinta padamu. Ayo katakan padaku. Ayo. Katakan. Jadi nggak agung. Tapi kalau dia dengan terus berkata I love you, agung. Dia berkata I love you, dia katakan cinta padaku, nggak cinta ke orang itu, agung. Tidak pilih yang lain, dia pilih aku, bernilai. Makanya Adam disuruh pilih sempurna atau meleset, pilih meleset. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan yang baik dan jahat. Sebenarnya Kain bisa tidak membunuh adiknya, tapi ternyata Kain memilih adiknya. Tapi saudara harus tahu bahwa banyak orang yang masih baik. Nuh baik, Henok baik. Orang-orang yang diakui Tuhan baik. Jangan berkata karena manusia jatuh dalam dosa, manusia keadaannya dosa semata-mata. Dosanya itu ya dosa total tapi tidak mutlak. Apa sih? Ya saya juga bisa menggunakan istilah-istilah itu, tapi saya nggak mau terjebak di situ. Saya punya istilah sendiri dan saya nggak mau dibenturkan. Saya punya istilah sendiri. Jadi kalau saudara mau belajar dari saya, duduk. Tapi nggak usah tapi, you duduk dulu. Nah ini salah satu pokok bahasannya karena berkaitan dengan kehendak bebas. Kasih karunia berkaitan dengan tanggung jawab. Kasih karunia berkaitan dengan apa gitu. Ini salah satu pokok bahasannya. Kebetulan bersinggungan. Tapi ini ada di dalam buku itu. Jadi cacat anugerah itu kalau kehendak bebas ditiadakan. Sebab membuat manusia menjadi tidak agung. Menerima kasih karunia dengan terpaksa. Nggak terpaksa itu Pak. Ya dengan paksaan. Nggak paksaan tuh Pak. Dipaksa. Kalau saya sih nggak mau debat. Kamu nggak konsisten. Kalau kita mengatakan, kamu Tuhan menentukan selamat, tetapi manusia masih harus bertanggung jawab. Itu namanya kan tidak konsisten. Tidak mau mengakui manusia punya kehendak bebas. Jadi mereka tuh percaya Allah itu menetapkan, tapi manusia masih punya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas yang aneh. Kehendak bebas yang aneh. Itu inkonsisten, tidak begitu. Makanya untuk membela teologi ini pasti pakai filsafat, gambaran-gambaran, ilustrasi-ilustrasi. Dan Anda tahu, yang betul-betul tahu tidak banyak.
Tapi sekali tahu, dia nggak bisa balik kadang-kadang, udah bablas, udah nggak bisa dinasihati lagi. Nah itu agak berat. Makanya sebelum sudah kecebur ke situ, kecebur ke sini aja dulu. Oh iya, benar. Yang kedua, jika kasih karunia dapat menghilangkan kehendak bebas, maka manusia yang tidak menerima anugerah dipaksa untuk menerima tindakan kejam Tuhan yang mengizinkan, membiarkan, apalagi sengaja membinasakan mereka. Bagaimana mereka yang binasa dapat mengagungkan Tuhan yang membiarkan bahkan sengaja membinasakan atau mencelakai manusia? Sangat tidak logik, absurd, kalau Tuhan menciptakan manusia yang nantinya pasti masuk neraka. Itu dari sudut keadilan manapun tidak akan pernah bisa dibenarkan. Tapi kalau jawabannya Allah berdaulat, itu kedaulatan yang sewenang-wenang. Tapi Allah tidak demikian. Kedaulatan Allah, kedaulatan menentukan hukum dan tatanan, bukan kedaulatan menentukan nasib takdir orang. Masuk ke dalam api kekal itu bukan suatu yang agung. Penyebabnya tidak mungkin bisa dikatakan agung. Kalau saya sengaja bakar rumah, jahat saya. Sama kalau saya membiarkan kebakaran bukan karena saya, tetap saya jahat. Setuju? Seandainya Tuhan tidak sengaja membuat orang binasa, tapi membiarkan orang itu binasa, ya terserah dia mengambil keputusan sendiri. Tapi kenapa yang dia tidak kamu buat untuk itu? Jahat Tuhan. Tidak agung beliau. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Allah yang digambarkan seperti itu bukan Allah yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi kalau Tuhan dipandang sebagai penyebab kebinasaan, atau paling tidak membiarkan orang binasa, dia bukan Tuhan yang agung. Tapi Tuhan kita tidaklah demikian, saudara. Jadi penentuan atau pembiaran sekelompok orang yang tidak ditentukan selamat masuk neraka, memaksa orang percaya yang menerima kasih karunia tidak menaruh kasih yang pantas terhadap sesamanya yang masuk neraka. Sangatlah egois kalau kita bisa bahagia sementara orang lain itu masuk neraka. Sangat kejam kita. Jadi bagi mereka yang masuk neraka, Tuhan itu jadi tidak agung. Saudara tahu nggak kalau ini warna putih? Di mana-mana juga warna putih. Ini kebetulan warna mata. Kalau lidah kita, tahu dong asin manis. Tidak mungkin yang ini di lidah saya manis, di lidah kamu jadi pahit, kecuali lidah kita sakit. Tidak mungkin Tuhan dikecap yang lain, dikecap orang itu manis, yang lain mengecap Tuhan pahit. Itu bukan Tuhan yang konsisten. Ajaran yang mengatakan bahwa kasih karunia hanya ditentukan bagi orang tertentu, secara tidak langsung mendidik orang-orang yang menerima anugerah atau kasih karunia menjadi kejam dan memiliki ketegaan terhadap mereka. Sebab di dalam ajaran orang-orang ini, mereka harus menerima kebijaksanaan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Keadilan yang tidak dipahami oleh manusia. Begitu saudara jawabannya. Lalu mengambil Ulangan 29 ayat 29. Yang rahasia yang tidak dimengerti oleh manusia untuk Tuhan. Lah itu kan, itu konteksnya kan 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun, kok ditarik-tarik ke sini kan benar-benar kehilangan akal buat membela ketidakbenaran itu. Paham saudara? Jangan dong Ulangan 29 kamu tarik-tarik ke situ, itu kan konteksnya bangsa Israel kenapa 40 tahun. Untuk orang Israel yang bodoh, yang primitif, ya itu kan untuk Tuhan, kamu bodoh. Betul nggak saudara? Itu untuk bangsa Israel. Sering kok campur aduk kan tidak karu-karuan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lalu ambil kitab Yesaya. Kebaikan orang seperti kain kotor. Itu kan zaman Yesaya. Lu tarik kemana lagi? Kan betul-betul ngawur. Nanti ambil kitab Mazmur lah, Ulangan Yesaya. Gak bisa membedakan antara bangsa Israel yang berkenaan dengan pemilihan sebagai bangsa yang akan melahirkan Mesias, dan keputusan dan keselamatan individu yang keputusannya harus berdasarkan kehendak bebasnya. Harus teliti membaca Alkitab, itu harus teliti. Sebab masing-masing orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Dengan meyakini pandangan bahwa Tuhan menentukan sekelompok orang dapat menerima kasih karunia, bahkan tidak dapat menolaknya. Logikanya pihak lain ada orang-orang yang tidak bisa menerima kasih karunia dan tidak dapat menolak kebinasaan. Bagaimana kita bisa menerima tindakan Tuhan tersebut? Sebagai kebijaksanaan yang lahir dari hakikat kasihnya. Oh, dia kasih untukku, tidak kasih untuk dia. Syukur kamu dapat anugerah. Ini kan orang-orang yang nggak sehat, punya anak 5, yang 3 nggak makan, yang 2 makan, nggak adil. Kamu harus bersyukur kalau kau bisa makan, ngerti nggak? Dan itu memang menjadi percakapannya. Bersyukur masih ada yang kasih makan. Ini anugerah. Bersyukur masih dikasih makan. Yang ketiga, itu bukan urusanmu, itu kebijaksanaan Tuhan. Saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima. Nggak bisa itu. Tuhan tidak mengajar aku begitu. Mengapa aku menginjil? Karena aku harus memberitakan Injil dan orang harus merespon untuk keselamatannya. Bukan untuk mencari orang-orang yang ditentukan untuk selamat atau yang belum. Beda apinya kalau aku menginjil dengan landasan Allah sudah menentukan selamat tidak, atau dengan landasan saya harus memberitakan Injil untuk diresponi orang. Sikapku harus benar, caraku menginjil harus benar. Apakah bisa yakin Anda menginjil sembarangan, lalu orang yang ditentukan selamat bagaimanapun selamat? Saya pernah dengar cerita dari, saya ingat saya mertua saya, atau di kampung di Pulau Bangka. Ada satu kampung, saudaraku, yang seorang pendeta datang menjadi Kristen. Banyak orang jadi Kristen lah. Tapi ini pendeta bawa istri orang, kabur dari situ. Seluruh desa itu tidak jadi masuk Kristen. Ini ditentukan siapa? Hah? Makanya ya saudara, cerdaslah saudaraku. Cerdaslah. Nanti kalau di akhir zaman, makin sedikit orang tidak selamat karena kejahatan manusia. Kalau dulu dari 1000 orang dalam 1 abad, mungkin 500. Nanti dari 1000 orang, mungkin hanya 30. Ini karena kuotanya diperkecil atau karena dunia yang jahat? Coba. Malah ada pernyataan kuota-kuota itu, memang nggak ada. Tapi kan kalau penentuan selamat tidak selamat, kan mau tidak mau kita bicara kuota dong. Logikanya kalau makin sedikit orang binasa itu karena situasi dunia, bukan ketidakberdayaan Tuhan memilih. Jadi sangat absurd. Artinya tidak masuk akal, kacau, tidak logis, tidak adil dan jahat kalau kita menerima tindakan Tuhan yang mencelakai orang yang ditentukan tidak selamat sebagai bentuk atau versi keadilannya. Bayangkan kalau yang binasa itu anak kita, orang tua kita, kekasih kita, pasangan hidup kita. Tapi kita bisa mengerti kalau orang-orang yang kita kasih masuk neraka tapi karena kejahatan mereka, kita nggak berdaya. Karena memang keputusan dia. Tapi kalau itu keputusan Tuhan, kita tidak mengerti, bukan yang tidak berdaya. Tidak mengerti. Dan tentu tidak berdaya tentunya. Jadi jangan sampai kita menerima doktrin yang salah itu, lalu kita semua diajar mengakui ketidakadilan Tuhan sebagai keadilan. Kan kejahatan kalau kita dipaksa mengakui sebuah ketidakadilan sebagai keadilan yang positif. Berhubung yang melakukan itu Tuhan yang harus dihormati. Padahal Tuhan tidak demikian. Teolog-teolog yang tidak berpikir sehat hanya karena mengikuti teologi sebelumnya menyatakan bahwa keadilan Tuhan menentukan orang selamat atau binasa. Keadilan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Itu keadilan yang tidak diajarkan karena melampaui pikiran. Tidak rasional, saudaraku sekalian. Jangan karena kita mengagumi satu sosok teolog di masa lalu yang hebat, lalu kita membela teologianya dengan membabi buta. Korbannya itu banyak orang, saudara. Kalau saya tidak bela siapa-siapa, saya cuma memahami Alkitab dengan eksplorasi loh. Saya bukan orang yang kemarin sore belajar Alkitab. Saya belajar terus dari bahasa asli, dari banyak baca buku, dan saya coba untuk menangkap kebenaran. Dan ini yang saya pahami dan yang menurut saya benar. Saya tidak mengarang loh. Saya juga berdoa. Sungguh
memperkarakan hal ini. Tuhan, aku mau mengajar. Kalau sampai aku salah, aku menyesatkan. Tuhan, beri aku petunjuk apa yang harus kulakukan. Sesungguhnya Tuhan tidak seperti yang digambarkan tadi. Tuhan pribadi agung yang maha adil. Bukan Tuhan yang menentukan orang selamat atau tidak selamat, tapi kehendak bebas masing-masing individu. Dengan hal ini saudara hati-hati dengan pertimbanganmu. Pak, saya tidak mau binasa, Pak, saya mau selamat. Oke. Makanya ambil keputusan yang benar. Ambil kepilihan yang benar. Bagaimana Pak saya mengambil pilihan yang benar? Punya pertimbangan yang benar. Bagaimana saya punya pertimbangan yang benar? Isi pikiranmu dengan kebenaran. Isi pikiranmu. Kamu tidak bisa dalam sekejap memilih apa yang baik. Tapi lewat perjalanan panjang saudara mengisi pikiran untuk memilih apa yang baik. Yang baik itu bukan hanya aku pilih Yesus, tidak milih yang lain. Memilih Tuhan Yesusnya itu bukan gini, Tuhan aku memilih engkau. Tidak begitu, tuh naif. Apakah hari ini kamu lebih suka nonton film atau ke gereja? Apa kamu lebih suka berlutut, hari ini berdoa atau nonton TV? Apa kamu bergaul dengan A atau bergaul dengan B? Apa kamu mau memikirkan A tapi membuang yang B? Dari semua proses inilah keputusanmu memilih Tuhan Yesus. Tidak cukup gini, aku terima engkau sebagai Tuhan untuk selamat. Nah, pilihan. Kan bodoh. Halo? Langkah saudaraku? Bodoh. Ini bodoh. Nggak sederhana begitu. Jadi kaku saudaraku. Supaya pertimbanganmu benar ya, saudara harus mendengar firman. Nih, ini saya menyimpang, ini benar. Setiap kita pasti punya candu. Apakah dalam bentuk makanan, dalam bentuk yang lain seperti orang mau terhormat, itu candu. Candunya itu kehormatan. Makan itu candu. Seks itu candu. Nonton film itu candu. Apa yang enggak yang jadi candumu? Apa yang jadi candumu? Kenapa bukan Tuhan? Bagaimana bisa menjadikan Tuhan candu kita? Maaf ya Tuhan, aku meminjam kata candu. Saudara harus dirubah, hidup ini singkat. Cuma 70 tahun, makan enak cuma segitu, tidur di hotel mewah cuma segitu terus. Tapi kemuliaan kekal. Di dunia kita kaya, lihat orang miskin juga nggak tenang. Kita baca Alkitab, kisah-kisah Alkitab yang menginspirasi. Ini yang membuat kita akhirnya bisa berkata begini saudaraku. Yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Daud mencintai engkau begitu rupa? Sudah menjadi raja, tapi kelekatan hatinya itu begitu hebat. Muncul di pikiran saya jawaban, memang dari muda dia mencari Tuhan. Dia tidak dalam satu hari loh bisa mencintai Tuhan. Dia sudah kecanduan Tuhan. Kalau Anda tiap hari makan makanan tertentu, Anda dicandui makan itu. Yang lain gak enak, betul? Sekarang apa yang mencandui kita? Yang membuat kita kecanduan apa? Makanya kita tidak bisa terima Yesus, udah milih Yesus. Aku terima engkau sebagai juru selamat. Itu semua imajiner. Tahu gak imajiner? Kan harus real, saudaraku sekalian. Bagaimana orang memilih Tuhan? Nah, kalau kebenaran yang saya ajarkan di mana kehendak bebas harus dimainkan, menggiring kita sampai di sini. Memaksa kita memainkan kehendak bebas kita. Tidak dalam satu hari Tuhan menggiring orang ke surga. Oke, Allah menentukan orang selamat. Oke, seandainya. Lalu bagaimana Tuhan menuntun orang itu sampai selamat? Dari perkara kecil, harus dong. Kan nonton bioskop Tuhan bilang, tidak boleh. Gereja. Harus begitu Tuhan menuntunnya kan? Nonton TV, Tuhan bicara. Doa, harus doa dong. Lalu yang gak dituntun, ke gereja atau nonton film. Tuhan diam. Terserah situ. Paham gak? Loh, iya. Makanya saudara, kebenaran yang kita pelajari luar biasa. Saya bukan ngarang, berjam-jam saya tulis ini. Berjam-jam. Saya pun juga membaca buku-buku dari orang-orang yang memiliki doktrin bahwa Tuhan menentukan orang selamat. Saya juga telusuri apa dasarmu. Saya perhatikan ayat per ayat, sungguh
Dan saya masih punya PR banyak sekali, saudara. Amin.